Ini dia penghambat kemajuan OpenAI GPT. Kita tidak perlu lagi mengatakan seberapa populernya ChatGPT mencetak rekor tembus 1 juta pengguna dalam 5 hari atau 200 juta pengguna aktif dalam waktu 2 bulan. Lantas, bagaimana dengan GPT-4 generasi terbaru yang mulai dipraktekkan dalam mesin pencarian Microsoft Bing sekarang ini? Anda mungkin telah melihat banyak laporan terkait baru-baru ini. Namun, sebenarnya Anda hanya perlu memahami 3 hal berikut. Pertama, GPT-4 adalah model multimodal besar. Sepintas kedengarannya sangat profesional. Sederhananya, multimodal berarti ada banyak cara untuk memasukkan informasi. Sebelumnya, ChatGPT hanya mendukung input teks. Namun, kali ini tidak hanya mendukung teks, tetapi juga mendukung input gambar. Bila Anda cukup teliti, Anda akan menemukan tidak ada kata chat di depan nama GPT-4. Artinya, Anda tidak hanya dapat mengobrol dengannya, tetapi juga menunjukkan gambar dan memberikan instruksi melalui gambar. Anda dapat menggambar draft kode dengan tangan, dan GPT-4 akan menulis kode lengkap untuk Anda. Kedua, GPT-4 lebih pintar dari pendahulunya. Misalnya, dalam ujian praktek pengacara, ChatGPT generasi sebelumnya berada di peringkat 10% terbawah. Tetapi GPT-4 saat ini berhasil masuk peringkat 10% teratas. Ini setara dengan Anda tidak melihatnya selama beberapa bulan. Dan dia tiba-tiba muncul berubah dari murid Sontoloyo menjadi murid top kelas atas, melampaui 90% kandidat manusia. Ketiga, selain banyak keunggulan, GPT-4 juga memiliki banyak keterbatasan. Misalnya, kekurangan data untuk beberapa fakta terkini. Jika menyangkut hal-hal ini, GPT-4 hanya akan memberikan jawaban berantakan. Artinya, masalah omong kosong serius yang selalu ada di ChatGPT generasi sebelumnya masih ada sebagian di GPT-4 saat ini. Namun, bagaimanapun juga, saya sangat optimis tentang GPT-4 secara keseluruhan. Seperti kutipan pendiri OpenAI yang mengatakan bahwa GPT-4 tidaklah sempurna. Demikian pula Anda. Artinya, dia sudah sangat bagus bisa mencapai level ini. Jadi, mengapa kita masih memerlukan sepeda? Tentu saja, ada orang yang menginjak pedal gas, tetapi pasti ada juga orang lain yang menginjak rem. Banyak netizen khawatir jika pengembangan terus berlanjut seperti ini, apakah manusia akan mendekati pengangguran? Sebenarnya, untuk mengetahui apakah AI akan terus berkembang pesat, pertama-tama kita perlu memahami faktor apa yang dapat membatasi perkembangan AI. Anda mungkin mengira jawabannya sudah sangat jelas, yaitu teknologi. Namun, nyatanya, selain teknologi, pengembangan AI juga menghadapi kendala langsung, yaitu perangkat keras. Seperti pepatah populer dalam konflik Rusia-Ukraina yang mengatakan, semua ketakutan pada akhirnya berasal dari daya tembak yang tidak mencukupi. Artinya, dalam pertarungan langsung tit for tat, faktor kecerdasan seperti taktik perang dapat dikesampingkan dulu. Namun perangkat keras seperti daya tembak adalah hal yang terpenting. Hal yang sama juga berlaku untuk pengembangan AI GPT-4. Apakah dapat berkembang dengan cepat sangat bergantung pada apakah sumber daya perangkat keras dapat mengikuti. Jadi, sumber daya perangkat keras apa yang paling dibutuhkan untuk pengembangan AI? Pertama adalah chip. Permintaan chip GPT sangatlah besar. Misalnya GPT 3,5 generasi sebelumnya, pelatihannya perlu menggunakan chip GPU high-end dari NVIDIA bernama A100. Harga A100 sekitar $12.000. Dibutuhkan sekitar 30.000 chip A100 untuk menyelesaikan seluruh proses pelatihan. Anda mungkin merasa kedengarannya masih oke, dapat diterima. Tetapi inti masalahnya adalah ketika GPT terus berkembang, seleranya tidak tumbuh secara linear, tetapi secara eksponensial. Sebagai contohnya, AlphaGo yang mengalahkan pecatur Go nomor 1 dunia Li Shishi hanya menggunakan 176 GPU untuk melatihnya. Dan jika terus tumbuh pada tingkat ini,
seberapa besar selera GPT di masa depan? Bisakah perkembangan chip mengikuti pertumbuhannya? Ini semua adalah tantangan terbesar. Manufaktur chip terbesar dunia, TSMC, yang semula kelebihan kapasitas akibat embargo chip Amerika Serikat terhadap China, tiba-tiba menjadi sibuk lagi, karena mereka menerima pesanan chip AI dalam jumlah besar. Inilah mengapa para pakar mengatakan bahwa akhir dari perang AI sebenarnya adalah perang semikonduktor. Yang kedua adalah energi atau listrik. Tahukah Anda seberapa banyak listrik yang terkonsumsi oleh GPT AI? GPT-4 akan mengkonsumsi lebih dari 900.000 kWh listrik untuk satu sesi latihan, setara dengan konsumsi listrik 1.800 orang Indonesia per tahun. Perlu diketahui, untuk melatih GPT AI tidak cukup sekali, namun perlu berkali-kali. Untuk mempertahankan operasi harian saat ini, tagihan listrik harian sekitar $50.000. Pada tahun 2019, sebuah tim di University of Massachusetts Amherst menemukan bahwa jumlah karbon dioksida yang dipancarkan akibat pembangkitan listrik selama pelatihan model AI setara dengan jumlah karbon dioksida yang dihasilkan dalam seluruh siklus hidup 5 kendaraan bahan bakar tradisional. Faktor ketiga, pengembangan AI tidak hanya mengkonsumsi listrik dan chip, tetapi juga tenaga kerja manusia seperti pelabelan data. Misalnya, pada tahun 2006, AI masih tidak dapat mengenali kucing. Lalu, ilmuwan AI mempekerjakan 50.000 orang di 167 negara di seluruh dunia melalui platform crowdsourcing online Amazon untuk melatih AI dan menandai keterangan sebanyak 15 juta gambar secara manual satu persatu. Hingga saat ini, pelatihan AI masih membutuhkan banyak pelabel data tenaga kerja manusia. Pelatihan ChatGPT dibagi menjadi 3 tahap. Hanya tahap ketiga yang tidak memerlukan pelabelan, dan 2 tahap pertama memerlukan banyak pelabelan manual. Berhubung semua data GPT dikumpulkan dari internet yang mungkin berisi konten kekerasan, kriminal, atau melawan kemanusiaan. Jadi, mereka perlu memfilter konten ini secara manual oleh manusia. Majalah Time, Amerika Serikat, pernah melaporkan bahwa orang Kenya terutama membantu untuk menandai konten berbahaya di GPT. Mereka rata-rata menganotasi hampir 200 paragraf teks setiap hari. Menurut statistik tahun 2022, telah ada 5 juta orang di dunia yang terlibat dalam tugas pelabelan data, di mana jumlah ini akan terus bertambah di masa mendatang. Kesimpulannya, 3 elemen sumber daya penting yang menghambat kemajuan AI GPT seperti chip, listrik, dan tenaga kerja manusia. Akhirnya, izinkan saya menceritakan sebuah kisah lucu di Austria pada abad ke-18 tentang penemuan mesin catur otomatis. Konon kabarnya, level bermain caturnya jauh lebih tinggi daripada manusia. Anda mungkin heran bertanya-tanya, dari mana sih datangnya teknologi canggih seperti itu di abad ke-18? Pada saat itu, semua orang juga pada bingung. Namun setelah diteliti, ternyata ada seorang master catur sungguhan yang bersembunyi di dalam mesin. Ternyata ada seorang master catur sungguhan yang bersembunyi di dalam mesin. Dengan kata lain, begitu banyak teknologi yang tampaknya ajaib hari ini, kemampuan mereka mungkin berasal dari banyak upaya mendasar manusia yang tidak disadari. Tuliskan komen Anda bagaimana GPT-4 terbaru ini akan berdampak pada pekerjaan atau kehidupan Anda. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!